Ya aliyu ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli zanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya aliyu alaika bisolatid duha fis safari. Ya Aliyu, duhai Ali, alaika lazimkan oleh kamu, biasain oleh kamu, jangan tinggalin. Bisolati duha, dengan sholat duha. Sholat duha itu kalau orang fikih itu sholatnya 2 rakaat. Kalau ahli hadis 8. Jadi jangan 2. Salat duha cuma 2 rakaat, yuk cepet banget habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung jalan. Ditanya, dari mana? Dari masjid. Ngapain salat duha? Cepet amat. Iya. Jangan 2, 8. Kalau 8 rakaat berapa kali salam tuh? 4. Minimal 8 minimal ya. Jangan 2, kebangetan dikit. Daripada kagak 2 iya bagus. Daripada kagak. Kalau kita kan kadang-kadang ngelos. Enggak duha sama sekali. Bukan sehari 2 hari. Kadang-kadang tiap hari gitu main ngelos ya. Alaika lazimkan oleh kamu bisolati duha, dengan sholat duha bis safari, di waktu dalam perjalanan jauh. Walaupun lagi pergi jauh 90 kilo. Dari sini kemana nih kira-kira? Bandung ya? Ada nggak 90 kilo dari sini Bandung? Iya, itu kerjain juga sholat duha. Jangan ditinggal. Wal hadori, dan di rumah. Hador tuh maksud di rumah, nggak pergi jauh. Kerjain juga. Dari pergi jauh atau di rumah, kudu ngerjain sholat duha, kata Nabi. Fa'inahu, maka sesungguhnya iza kana yaumal qiyamati yunadi munadin min fauqi syarafil jannati aina allazina kanu yusalluna duha udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Ainahu, maka sesungguhnya iza kana yaumul qiyamati, apabila telah terjadi hari kiamat, yunadi, berseru, memanggil, munadin, zat yang memanggil. Yunadi munadin, memanggil, berseru, munadin, orang yang manggil. Ada yang manggil tapi orangnya nggak ada. Suaranya mah ada, orangnya nggak ada. Kalau kita di sini HP, orang yang nggak ada tapi manggil ya. Udah dari dulu ada, udah dibilangin sama Nabi. Cikal bakalnya HP. Min fauqi syarafil jannati, dari atas. Fauqi itu atas, syarafi loteng, jannati surga. Dari loteng surga tuh ada yang manggil-manggil. Bagaimana manggilnya? Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Ainal ladzi, mana orang-orang yang kanu yusalluna, mereka sholat duha, sholat duha. Ainal ladzina yusalluna duha, mana orang-orang yang ngerjain sholat duha, mana orangnya? Dari loteng surga begitu, dari atas surga. Syaraf tuh asalnya loteng. Ini loteng namanya tuh ya. Atas kan namanya ya. Iya. Oh, zaman dulu loteng. Udkhulu, masuklah oleh kalian.
min babid duha, dari pintu duha. Ada di surga namanya pintunya, namanya pintu duha. Sama kayak puasa, orang yang rajin puasa namanya pintunya babur royan. Nanti orang yang gemar puasa tuh, baik Ramadan atau yang bukan Ramadan, dikerjain. Emang demen banget sama puasa, masuk surganya dari pintu namanya ar-royan. Kalau orang yang demen banget sholat duha, masuk surganya dari pintu duha namanya. Puasanya rajin, sholat duhanya rajin, boleh pilih dia masuk dari pintu surga yang namanya babur royan atau pintu surga yang namanya duha. Kita dari babur royan kagak, dari duha juga kagak. Bisalamin, dengan selamat, aminina, aman. Bisalamin, aminin, dengan selamat dan aman. Ayo masuk surga dari pintu babur duha, ayo masuk. Wa ma ba'asallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi salatid duha. Wa ma ba'asallahu, wa ma ba'asa, tidaklah mengutus Allahu, oleh Allah, min nabiyyin, dari seorang nabi. 124.000 nabi jumlahnya itu. Tidaklah mengutus oleh Allah seorang nabi pun illa, kecuali pasti, wa amaruhu, ia menyuruh, bisalati duha, dengan salat duha. Semua juga nabi ngajarin salat duha. Dari zaman Nabi Adam juga ngajarin suruh salat duha, umatnya diajarin. Nabi Nuh juga begitu, umatnya suruh salat duha. Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi nyuruh umatnya itu salat duha. Begitu juga Nabi Muhammad ngajarin umatnya suruh salat duha. Saking pentingnya tuh duha. Saking penting. Masa iya udah begini belum juga ketarik nih? Ya, semua nabi yang diutus nyuruh umatnya untuk ngerjain salat duha. Jangan ditinggalin. Kapan mulai waktunya? 6:30 udah masuk. Kapan habisnya? Zohor. Kalau zohor habis, masuk, habis waktunya dah. Yang enak malah lagi sedang terangnya tuh. Yang orang sekarang pada jebol bangku ke depan tuh. Ya. Kan dia pada bangku tuh ke depan rumah tuh, pada berjemur. Nah, itu waktu yang bagus itu. Lagi sedang terang-terangnya matahari itu, jam 9 ya, jam 10 kita diri tuh ya depan rumah. Kan panas banget tuh. Nah, di situ salat duha dah. Kalau nggak kerja nih, kalau kerja ya jangan. Ntar nggak kerja lagi pre kerjanya. Salat duha nggak begitu juga. Ini nganggur ini mah. Nganggur kayak macam Yudi tuh gitu ya. Dia kan nganggur. Dia nganggur nggak ada yang ngomelin. Siapa yang ngomelin? Iya juga. Emang hidup paling nyaman dia mah. Ya aliyu min karamatil mu'mini zaujatun muwafiqatun wassalatu jama'atun khairun. Siapa? Wassalatu jama'atan wajironun yuhibbunahu, gitu. Ya Ali, duhai Ali, min karamatil mu'mini, min setengah, sebagian, karamati kemuliaan, min karamatil mu'mini, sebagian kemuliaan orang mukmin, zaujatun, yaitu istri, muwafiqatun, yang taat. Mulia banget tuh ya. Orang mukmin kalau punya bini taat mulia banget ya. Punya bini cakep, taat sama suami,
Masya Allah. Di rumah aja dah. Itu namanya kemuliaan buat dia. Punya bini jelek, monyong kayak kukusan, ngomel mulu kerjaannya, kagak taat sama suami, itulah neraka. Kudu dicari emang istri solehah ya. Jangan takut Yud, masih banyak solehah. Ji mau doga aja ya ini. Kalau solehah, kalau kagak mendingan bunuh diri, udah lagi enak gitu. Ibadah nggak terganggu, ngaji nggak ada yang ngomelin. Ini yang solehah, zaujatun muwafiqatun, istri yang taat sama suami. Wassalatu, dan salat jamaatan, berjamaah. Itu juga kemuliaan buat orang mukmin. Wajironun, dan tetangga, yuhibbunahu, yang mencintai dia. Tetangga pada cinta sama dia, itu kemuliaan dia. Ada yang bawain sayur asem, ada yang bawain bandeng, ada yang bawain pecak lele. Emang menghormati dia. Enak kalau punya tetangga begitu tuh. Kalau sekarang udah nggak ada, walaupun rumahnya rapat juga masing-masing ya. Kalau dia goreng ikan bandeng, kita ke bawahnya doang kan. Kalau dia nyambel goreng, kita ke bagian bubangkis. Kalau dia masak kulit ninjo, baru ke bagian. Oh, saya masak kulit ninjo materi banyak banget nih, mau kok. Mau barang dikit enggak, sendok aja diri kok. Mau serantang ya nggak apa-apa. Iya, kulit ninja emang kita makan seret batu. Susah aja. Siapa aja ditawarin ya. Baru seret batu, tahu nggak seret batu? Apa? Coba kalau masak bandeng, yang gede-gede tuh yang kayak betis. Iya. Ya, bandeng cilincing namanya mul, yang itu. Dipotong 3, kepala, tengah, buntut. Mau sedekah, yang mana kita kasih tuh sama tetangga? Malah. Di dalam 2, kalau nggak buntut totok. Kalau tengahnya sayang kita. Enak tuh ya kalau punya wajironun yuhibbunahu, punya tetangga yang mencintai dia. Faslun fisaumi, faslun, adapun ini yaitu satu pasal. Fisaumi, menerangkan tentang puasa. Seminggu lagi puasa Ramadan. Mudah-mudahan umur kita nyampe ya. Amin. Kita niat yang banyak, mau puasa, mau tadarus, mau ngaji, mau buka. Niatin jangan satu. Kita mau buka, bukanya niatin juga dari sekarang. Pokoknya niatin yang banyak dah. Niatin mau menggunakan nikmat sehat Allah buat puasa, mau menggunakan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah. Terus banyakin niat biar pahalanya banyak. Qala alaihi salatu wassalamu, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man soma, siapa orang yang puasa Ramadan, siapa orang yang puasa Ramadan, wa ijtanabal harama, dan menghindari yang haram, fihi, di bulan Ramadan. Jangan ngerjain yang haram. Pandangan jangan yang haram dipandang, baik gambar ataupun langsung. Dengar jangan yang haram. Lihat jangan yang haram. Ngendus jangan yang haram. Wal buhtanu, dan bohong. Menjauhi yang haram dan menjauhi bohong.
radiya anhu ar-rahmanu aujabalahul jinana wa ijtanabal harama bihi, dan ia menjauhi akan yang haram di bulan Ramadan, wal buhtana, dan bohong, dia menjauhi perbuatan yang bohong walaupun dikit. Ditanya orang, dari mana? Dari depan. Ini bohong kan namanya ya. Lagi puasa juga jangan. Kalau emang dari Ciputat, Ciputat aja bilang. Dari mana bang? Dari Ciputat. Jangan bilang dari depan. Walaupun segitu, jangan juga dikerjai. Namanya buhtan, bohong. Radiya anhu, niscaya meredoi oleh radiya anhu, niscaya meredoi anhu, daripada dia, ar-rahmanu, oleh Allah. Ar-rahman itu Allah maksudnya, yang maha pengasih. Allah redho sama dia. Wa aujaba, dan mewajibkan oleh Allah, lahu, baginya, al-jinana, akan surga. Allah wajibin dia masuk surga. Puasa Ramadan, menjauhi barang yang haram, dan menghindari bohong. Kudu hati-hati banget. Ya aliyu man ittaba'a ramadana bisitta min sawalin kataballahu lahu saumad dahri kullihi. Salah, kullahu. Ya aliyu, duhai Ali, man ittaba'a, siapa orang yang mengiringi, ikutin. Siapa orang yang mengikuti Ramadana, puasa Ramadan, bisiti, dengan 6 hari, min sawala, di bulan Syawal. Jadi habis puasa lagi 6 hari. Yang bagus nyambung. Lebaran pertama kan gak boleh puasa, haram. Lebaran kedua nyambung puasa sampai 6 hari. Kalau di Jawa Timur iya tuh, dikerjain banget. Makanya kalau di Jawa Timur itu kalau lebaran gak masak ketupat. Ntar kalau udah 6 hari baru masak ketupat, namanya lebaran ketupat. Namanya lebaran kupatan. Dulu ada ceritanya itu. Jadi ada preman nih. Preman mau tobat. Kiai, mau tobat. Kata Kiai, ini bulan puasa, cakep nih kalau mau tobat. Aku ngerjain apa Kiai? Puasa. Terus udah puasa aja. Cuman 1. Iya, tapi full ya, sebulan. Namanya juga nyuruh orang baru ini jangan banyak-banyak. Sholat 5 waktu, puasa ya, kalau punya duit umroh, nggak jadi tobat kan? Dikit-dikit nyuruhnya. Ini juga orang lagi dakwah puasa, apalagi Kiai udah puasa aja, nggak disuruh sholat sama Kiai nya. Pas lebaran girang dia, datang lagi sama Kiai. Kiai, alhamdulillah aku puasa sebulan penuh. Iya, luar biasa. Tanya lagi, Kiai, kalau habis puasa Ramadan ngerjain apa lagi ya? Kata Kiai, diusap-usap bunda kayak gini. Kafatan, sempurna kamu puasanya, sempurna. Kafatan dari ayat Quran, udkhulu fisilmi kafatan, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara sempurna. Dipotong baginya, kafatan, sempurna kamu. Kegirangan, dipuji-puji sama Kiai, dilari pulang, ngomong sama bininya, bini, nama kupatan. Masa ketupat dia. Itu ya. Sampai sekarang diamalin tuh di Jawa Timur, jadi lebaran kupatan. Maksudnya Kiai kafatan. Preman jarang ngaji, belum pernah ngaji, orang bilang kafatan, kupatan. Jadi budaya tuh. Bagus, tapi bagus. Ya, mudah-mudahan YouTube ditonton sama orangnya sono nih ya. Orang Jawa Timur kali aja ditonton.
Orang bilang kafatan ya kufatan. Sampai sekarang tuh 6 hari pada puasa semua. Kayak wajib jadinya. Puasa 6 hari padahal kan sunnah nih. Jadi kayak wajib. Pada puasa semua sekampung. Yang kagak, waduh, tercela. Sama kayak di Lempuyang tuh. Banten bagian Lempuyang gitu juga. Kan orang Lempuyang tuh isinya orang Jawa semua. Ngomongin Jawa semuanya. Dulu orang-orang Jawa Timur pada kesono waktu zaman Belanda. Itu anak cucunya masih ada di sana. Sekolahan libur Jumat. Minggu masuk. Ini puasa begini 6 hari kalau enggak ketahuan gitu, ya lagi makan di rumahnya. Lagi makan ada orang masuk, Assalamualaikum, enggak puasa, orang gila ya enggak punya. Jadi kayak wajib. Kalau di sini sih habis lebaran. Lebaran 2 hari. Ada enggak yang puasa tuh? Kecuali Yudi dah ya. Kalau kita sih belum mau puasa. Entar-entaran dulu kalau seminggu gitu ya. Yang bagus nyambung. Lebaran kedua atau sampai 6 hari. Atau diseling-seling. Selama masih bulan Syawal 1 hari, ntar 3 hari baru puasa lagi, 4 hari baru puasa lagi. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Kataballahu lahu, katabani saya mencatat, Allahu oleh Allah, lahu baginya, saumad dahri puasa setahun, kullahu seluruhnya, setahun penuh. Saumad dahri kullahu, puasa setahun penuh. Faslun fi shadaqati, adapun ini yaitu satu pasal fi shadaqati, menerangkan tentang sedekah. Qala alaihi salatu wassalamu, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, duhai Ali, inna auliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatin, sa'ata rahmatillahi waridwanihi bikasratil ibadati, walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bidunya. Ya Aliyu, inna auliya Allahi ta'ala, sesungguhnya wali-wali Allah ta'ala. Wali itu setiap tahun jumlahnya 40 orang. Kalau ada yang meninggal satu, ganti lagi biar pas 40. Sedunia 40. Makanya kita sering lihat ya di jalan-jalan tuh ada pesantren arba'in ya, ada pengajian arba'in, majelis taklim arba'in gitu. Majelis taklim arba'in isinya 40 orang wali yang ngaji di situ. Kalau kita Al Hidayah Center, bukan wali gitu. Nggak usah diganti arba'in, jangan arba'in center lah. Itu maksudnya dinamain pesantrennya, namain arba'in, maksudnya biar jadi wali semua yang nyantrin ke situ. Karena wali itu 40 orang. Yang enak wali abdal. Orangnya mah satu bisa ada di mana-mana. Yang satu di rumah lagi ngobrol bininya. Yang satu lagi ceramah di Parung, yang satu lagi ceramah di Jakarta. Orangnya mah satu, namanya wali abdal, yang bisa ada bercabang jadi banyak. Lagi ngaji di sini atuh, terus saja begitu bercabang-cabang. Suka orang buktiin tuh. Terus semalam dia ceramah di kampung gua, yang satu ngotot lagi di kampung gua kali ceramahnya. Orangnya jadi juga, namanya wali abdal disebutnya. Siapa itu yang di Jawa Timur dulu itu cerita tuh, yang seru banget tuh, Habib Soleh ya, Habib Soleh Tanggul apa siapa tuh?
mau ke Jakarta naik bis. Zaman dulu kan mau ke Jakarta naik bis. Ada tukang minta-minta di jalanan, dikasih aja itu di gerobak, banyak banget dikasih, semuanya buat saya nih, semuanya. Pas di dalam bis dimintain duit sama konektor, di rokok ada. Ntar lagi tukang minta-minta di rokok ada, nggak habis-habis duit. Itu wali itu. Asal di rokok di kantong ada, di sini ada duit, sini ada ngasih. Kalau kita sini kagak ada, sini nggak ada, ini kan banyak kosong. Kita bukan wali, kita mah. Banyak kantong, banyak kosong. Digandain kita. Ada juga sih yang di sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Yang di Rabu nggak ada gitu ya. Di sini nggak ada. Pora-pora nggak ada. Nggak ada. Siapa? Oh itu. Bang mau mana bang? Tadinya mau ke mall, itu balik lagi. Agak jadi ke mall lah. Emang apa? Nyari cuma 50.000. Ya berangkat aja. Ah duit segini nggak cukup. Chill banget. Sampai di rumah, assalamualaikum. Kata bininya, Bang Haji, ngapa ada tukang minta-minta tuh, kasih duit, kagak ada recehan. Datang dia mau aja pegang duit 50.000, lo gede amat. Tadi waktu mau ke mall 50.000 kecil banget, pas mau sedekah gede banget. Waktu trauma belum lewat sih biasa begini, tegar. Subhanallah, 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 subhanallah. Pas udah sampai sana, subhanallah. Trauma lewat udah sampai sana baru bangun lagi kita. Tahu nggak begitu kita ya? Iya. Iya juga. Emang kita mah dari dulu begitu, kalau mau sedekah dipilihin. Punya duit ada 10.000, 20.000, 100.000, 2.000, 5.000. Tromol lewat yang mana ini ya? Yang 2.000 dikual-kual. Yang ditutupin 2.000 ditutupin, malu. Coba kalau 1.000 mah enggak. Tutup dulu biar orang baru lihat. $100.000. Kelakuannya ya. Isimu sih emang 2.000. Kayak waktu Jumatan yang lalu. Pelit kita mah ya. Pantat kutilang kuning namanya. Pantat kuning. Buntut kasiran. Buntut gasir. Pelit banget. Kalau kutilang kuning tuh, kalau burung kutilang makan jagung, diberakin masih bulat jagung dipatok lagi makan. Saking pelitnya tuh. Namanya pantat kutilang kuning. Kalau buntut gasiran, sisa makan dibawa ke dalam ke lubang di semua, diangkutin di dalam dia. Nggak ada yang keluar, diangkutin semua ke dalam lubang. Namanya buntut gasir. Pelit-pelit juga sih. Pelit, koret, medit jadi juga. Satu mati. Lam yanalu, mereka tidak memperoleh sa'ata rahmatillahi, keluasan rahmat Allah. Mereka tidak memperoleh, tidak mendapatkan keluasan rahmat Allah, waridwanihi, dan keredoan Allah. Bikasratil ibadati, dengan banyak ibadah. Enggak, yang namanya wali dapetin rahmat Allah, keredoan Allah, bukan dengan banyak ibadah, bukan. Walakin, tetapi naluha, mereka mendapatkan rahmat Allah bisa khawatin nafsi, dengan murah hati. Sakhawah itu murah, nafsi itu hati, murah hati.
rajin sama sedekah, itu yang nyebabin dia dapat rahmat Allah. Jadi wali, gara-gara rajin sedekah tuh jadi wali. Kita mah jadi wali pengen, ada rasa kepengen jadi wali. Sedekah berat. Kalau orang dulu nih mau bulan puasa begini nih, tahun dulu tapi sini tahlilan gua sono, habis dari sini ke rumah saya, pulang sampai jam 11:30 baru pulang, muter aja tuh tahlilan dari rumah ke rumah ya. Itu berkat udah tenggonya tangan dua begini ya. 10 rumah kan banyak banget tuh berkat. Pada tahlilan sekarang habis. Jarang banget udah kita nemuin orang lagi tahlil ya. Dulu tuh pakai berkat zaman dulu mah. Kalau ikan bandeng tuh dipotong dua. Yang segede betis nih, itu dipotong dua aja. Kalau dagingnya segini-gini nih. Yang kalau anaknya 3 dikopein jadi 3 tuh, dagingnya segini dibagi jadi 3 ya. 3. Kalau sekarang tuh jarang orang sedekah pakai daging lah. Teh yang 1000, kopi sama gula seperempat, beras liter, mie 2, sama kecap botol kecil, sama saus 1. Dari habis sisa sampai 9:30 baru pulang, dapat mie 2 sama kecap saus 1, teh 1, gula seperempat. Tega banget ya. Tega banget kita ngentak orang. Kalau sedekah mah yang bagus tuh begini. Bang, sini masuk. Ngeteh bang. Nih airnya bang, ngeteh. Tuh. Orang suruh baca Yasin dulu. Udah baca Yasin tahlilan. Dibisikin lagi, Pak Ustadz. Baca marhaban kaliannya, baca rawih lagi. Udah 9:30 baru doa. Mana panjang banget doanya. Ceramah dulu kalau di sana Ustaz. Akhirnya 10:30 baru keluar tuh makannya ya. Ya Allah, dari 9:08 sampai jam 10:30 orang dikentak. Tega banget orang sekarang tuh begitu. Tuh begitu tuh, itu. Geletakin aja biar orang makan. Enggak pengen tahu orang yang makan, coba makan. Itu yang bagus begitu. Dikentak orang. Emang udah biasa begitu kali kita nyiksa orang ya. Demen banget kita nyiksa orang. Jangan jangan dulu kata orang. Yang enak undang orang makan suruh makan langsung udah. Yang miskin undang, jangan yang kaya. Masak daging yang banyak orang miskin undang. Kalau orang miskin mah syukurnya banyak. Orang kaya mah syukurnya atuh. Coba kalau bikin diundang nih, orang miskin nih. Habis makan, Pak, terima kasih ya. Udah tuh. Sampai depan pintu ngomong lagi, Pak, terima kasih. Sampai di pintu gerbang, angkat tangan, Pak, terima kasih ya. Ketiga tuh. Besok ketemu di jalan pagi-pagi, Pak, terima kasih semalam ya. 4. Kalau orang kaya diundang makan udah biasa makan enak. Makasih ya Mas Yudi. Pulang aja. Berapa kali syukurnya? Sekali. Tuh. Cuman kita kalau orang kaya kita perhatiin banget, sama orang miskin kurang perhatian. Padahal yang bakal nolongin kita tuh orang miskin. Orang kaya nggak ada yang nolongin kita. Bang, ini keluarga saya ada yang meninggal bang. Tolong bang nih ada duit 300.000 gali kuburan mau nggak bang? Diambil duit 300.000 dia lari. Ambil pacul, girang banget ya. Coba orang kaya. Pak, keluarga saya ada yang meninggal nih, tolong gali kuburan duit 300 nih. Suruh yang lain aja ya, saya tambahin 200. Nggak ada yang mau. Orang miskin mah. Suruh gali kuburan mau. Sampai mayatnya digotong, dari rumah kita digotong, berempat ya. Orang miskin dia gotong. Orang kaya, Pak, pinjam mobil Pak. Buat apa? Buat bawa mayat. Waduh. Maaf ya, bukannya saya nggak boleh nih, saya bantu dananya aja nih 100.000. Dianggap kalau bawa mayat itu mobil sial.
ntar jadi tabrakan. Orang kaya nggak mau nolongin orang. Bu, bini saya lagi masuk angin, tolong kerokin. Orang kaya nggak mau. Coba kalau bininya orang miskin, po, tolong kerokin bini saya, kasih upah 50.000, lari. Orang miskin. Cuman kita kurang perhatian. Kalau ada anak orang kaya tuh lagi main depan rumah kita tuh ya, siapa aja tegorin tuh. Tegorin, didukung-dukung, dicubit-cubit, cubitnya dilus-lus ya. Kalau anak orang miskin yang main nggak begitu. Sono lu. Iya. Sono pulang mandi lu. Oh, banget terus lu. Bau matahari udah main lu. Habis dah. Ya anak orang miskin. Kalau sedekah sama orang kaya sopan banget, pakai nampannya ditutup, dibawain. Ini daging semangkok, ini nasinya semangkok, ini bihunnya, ini acarnya dipisahin. Dari mama. Kalau orang miskin enggak, petik pencuk pisang, nasi, daging, bihun, serondeng, campur bungkus, kasih poda nih. Begitu kalau kita ya. Iya. Sedekah baju, pakaian bekas anaknya orang miskin dipilihin. Yang kancingnya tinggal satu di sini. Ini udah percopot. Ini udah di sininya udah kuning bolong lagi ini. Baru sedekahin. Emang kita begitu. Kalau mau orang kaya, kalau nggak diceritain begini kita nggak insaf nih. Orang miskin yang nolongin kita, orang miskin yang gali kuburan buat kita, yang gotong kita ke kuburan tuh orang miskin. Orang kaya nggak ada yang mau mikul kita, nggak ada yang mau. Jangankan mikul kita bawa gurun batang, tahlilan dia kagak datang. Orang kaya apalagi lagi musim begini dimusuhin banget tahlilan sama dia ya. Pak, ada tahlilan? Aduh, ngeri saya, ngeri. Kalau kumpul-kumpul banyak orang ngeri saya. Mana tuh? Walakin yanalu bisa khawatir nafsi wal istihanati, dan menganggap rendah di dunia dengan dunia. Wali itu sama dunia nggak demen. Namanya zuhud, benci sama dunia. Kalau kita mah demen banget sama dunia. Di mana ada dunia kita kejar. Kalau perlu nggak ibadah ngejar dunia, ya kita tinggalin ibadah demi ngejar dunia. Itu kita. Kalau wali enggak, istihanatu bid dunia, wal istihanati, memandang remeh, menghinakan bid dunia dengan dunia. Itu wali begitu. Awalnya rajin sedekah. Maka kalau Jumat jangan sampai ngelos Jumat. Biar seperak 2 perak kudu sedekah. Ya. Kalau yang pernah main di Pasar Tanah Abang tahu tuh. Ya, di Pasar Tanah Abang tuh. Nah, itu setiap toko tuh ada aja yang antri. Tukang bawa rantang nih. Ada 10 orang panjang ke sana ya. Ntar tokoin lagi nih. Terus jalan, ntar ke sana lagi. Pada sedekah. Pada baris nih tukang minta-minta ada 10 orang di sini ya. Ntar pindah lagi ke toko yang mana, pindah lagi ke toko yang, pindah lagi ke sana. Jadi kalau hari Jumat tuh, kalau di Pasar Tanah Abang kita lihat begitu tuh. Jangan, kalau hari Jumat jangan ngelos. Kudu biar 1.000 perak kudu sedekah. Mana? 28. 28. Apa tuh? Yang ditanya wajibul kodok. 28. Wala yajibul qada'u Wa yajibul qada'u aidon ala man tayammama lil bardi linudrati faqdima yuskhanu bihi. Wa yajibul qada'u, dan wajib mengqada salat. Aidon pula alaman atas orang tayammama yang bertayamum lil bardi karena beradem, karena ngademin diri,
karena dingin, lil bardi karena dingin. Dia tayamum karena dingin. Mestinya kalau dingin jangan tayamum. Diapain? Airnya dipanasin. Masak aja dulu airnya. Mau wudu dingin banget nih, jangan langsung tayamum. Masak air, pas sudah hangat baru bakal wudu. Dia mau enggak, mentang-mentang dingin udah main tayamum aja, nggak mau kena air. Nah, orang yang tayamumnya itu karena dingin, itu nanti sholatnya kudu dikodok, yang disolatin tuh. Linudrati karena jarang, pakdi ketiadaan, mayus honubihi sesuatu untuk dipanaskan. Jarang nggak ada kompor, jarang nggak ada kayu bakar. Biasanya mah kayu bakar banyak, kompor ada. Angetin dong air. Nah, sudah anget baru bakal luyut, bakal wudu. Jangan langsung tayamum aja. Au yatadassaru bihi atau untuk selimut. Au yatadassaru bihi atau ia berselimut dengannya. Pasti ada selimut. Kalau emang dingin selimutan dong. Jangan langsung tayamum aja. Jangan langsung mandi dong. Kita kan selimutan, ada selimut. Nah, kalau dia wudu, dia tayamum karena dingin, nanti sholat yang itu kudu dikodok. Wa alaman tayammama li faqdil ma'i fi mahallin yaglibu fihi wujuduhu linudratil faqdi. Wa alaman dan wajib mengkodok atas orang tayammama yang tayamum. Wajib atas orang yang tayamum li faqdil ma'i karena nggak ada air. Dia tayamum karena nggak ada air. Fi mahalin pada tempat yaglibu yang umumnya fihi di tempat itu wujuduhu ada air. Lah di Indonesia mah umumnya ada air. Nyari dulu. Nanya-nanya dulu ada air apa kagak. Umumnya di Indonesia ada air. Kalau di umumnya tempat ada air jangan tayamum dulu. Nyari air dulu. Linudratil faqdi, linudrati karena jarang, faqdi ketiadaan air. Indonesia mah air isinya air semua. Minyaknya jarang. Sama kayak India. India juga negaranya air mulu. Ya, suburnya sama kayak kita begini. 1000 ginian ya. Segini 1000 negara yang air doang kan dalamnya ini 1000. Mahal air. Kalau di Masjidil Haram yang sumurnya atuh cuma jam-jam dong air gratis. Kudunya kita emang negara kita isinya air mulu, kudunya air murah kudunya. Ada yang nyediain tuh, nyediain khusus air gratis. Jadi tiap hari dibawain tuh umat Islam, warga negara dibawain air satu dus gitu. Enak kali ya. Insya Allah. Wa alal asi dan orang yang maksiat bisa parihi dengan perjalanan. Mau kemana ini? Mau ke Bandung. Mau ngapain? Nonton dangdut. Mau wudhu nggak ada air, tayamum. Tapi perjalanannya kan maksiat. Nanti sholat yang itu kodok. Mau kemana ini? Mau ke Bandung, ngapain? Main judi. Itu kan maksiat jalannya tuh. Perjalanannya maksiat tuh. Dia tayamum. Nanti sholat yang itu kudu dikodok karena perjalanannya nggak diredoin. Li'anna tayamuma karena bahwa tayamum rukhsatun yaitu keringanan, dispensasi. Tayamum itu dispensasi. Warukhsatu dan keringanan itu latunatu tidak digantung bil ma'asi dengan maksiat. Perginya udah maksiat, sholatnya pakai tayamum, kudu kodok nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya. Dan tersebut pula terbagi 20 sifat itu dengan 4 bagian. Artinya ta'alluq yaitu tuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat, namanya ta'alluq. Ini benar nih? Salah ya? Mesti dimin aja. Halaman 10. Mustagni'an kulli ma siwa. Halaman 10. Nah, sekarang terakhir di ayat di bawah ini. Yang kita tulis sekarang. Oh itu ya. Iya, yang Mustagnin, Iya. mustagniun an kulli ma siwahu. Iya. Kaya Allah Ta'ala. Kaya tuh nggak butuh. Bahasanya mustagniun. Ankulli dari tiap-tiap siwahu yang selain Allah. Allah nggak butuh makhluk. Kita ngaji Allah nggak untung. Kita nggak ngaji Allah nggak rugi. Kita puasa Allah nggak untung. Kita nggak puasa Allah nggak rugi. Nggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama dia, butuh dikasih rezeki, butuh dihidupin, butuh sehat. Begitu. Kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap lainnya. Lainnya tuh maksudnya makhluk. Allah nggak butuh makhluk. Muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Berkehendak, butuh. Berkehendak tuh butuh. Kepadanya, kepada Allah. Oleh tiap-tiap lainnya Allah. Setiap yang lain selain Allah, makhluk maksudnya, butuh sama Allah. Kudu apa nih? Muftakirun ilaihi kullu ma adahu mustaghniyun an kulli ma siwahu gitu. Kudu apa? Sifat nafsiyah. Sifat pribadi. Ada berapa sifat nafsiyah? 1, yaitu wujud. Allah itu ada. Tuh bagian tuh, yang 20 nih, dibagi 4 nih. 1 sifat nafsiyah, isinya 1, yaitu wujud. Wujud itu sifat nafsiyah namanya. Sifat pribadi. 2, salbiyah. Kalau sifat salbiyah itu yang kagak layak sama Tuhan kudu dihilangin. Namanya salbiyah. Apaan aja yang kagak layak ada sama Tuhan kudu dihilangin. Tuhan ada rambutnya enggak? Enggak bisa. Ya, kalau yang ada rambutnya bukan Tuhan, itu manusia. Sama kita. Bako. Artinya apa tuh? Kekal. Yang dicabut apa tuh? Yang dihilangin apa? Kalau kekal, binasa. Mustahil Allah binasa. Tuh dihilangin tuh, binasanya dihilangin. Kalau Tuhan mah kudu kekal. Kalau pakai mati mah bukan Tuhan. Tuhan mah kudu kekal. Kidam, dahulu. Kalau bahasa Indonesia sedia. Sedia tuh dahulu. Nggak ada awalnya kidam. Yang dihilangin apa? Ada awalnya. Yang ada awalnya bukan Tuhan. Kayak kita nih. Dulu kan kita nggak ada nih. Pas tahun 80 lahir kita. Nah itu baru ada namanya. Itu ketika kidam. Ada awalnya sih. Kalau sifat salbiyah tuh kudu buang-buang yang kayak begitu tuh.
Apalagi itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Kalau Tuhan tuh berbeda sama makhluk. Nggak ada tangannya, nggak ada kaki, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada gigi, nggak ada daging, nggak ada darah. Beda sama makhluk. Kalau manusia mah makhluk nih, kalau demen sama orang ngasih. Kalau Allah mah beda sama manusia. Kalau demen sama orang nggak ngasih. Jadi kalau nggak dikasih sama Tuhan berarti kita demenin. Kalau kita mau ribut, baru 40 hari doa nggak diterima udah marah. Udah 40 hari gue baca Yasin doa nggak kabul-kabul juga. Berhenti aja baca Yasin. Itu kita begitu. Baca nanti baru 2 tahun marah banget sama Tuhan. Ya. Kayaknya baca nanti gue gini-gini doang kan. Mau bagaimana? Pengennya sih tiap bulan ganti NMAX. Kita tuh maunya mau ngatur-ngatur dulu sama Tuhan. Qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Jadi nggak butuh makhluk. Kalau dia berdiri sendiri, nggak butuh diciptain, nggak butuh dihidupin. Itu namanya sifat salbiyah yang kagak layak kudu dihilangin sama Tuhan. Apalagi itu lagi wahdaniyah. Allah tuh esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Semua perbuatan pada hakikatnya Allah yang perbuat. Kayak kita ngaji kemari nih, kita kan ngaji kemari perbuatan kita nih, bukan Allah yang hendaki kita datang kemari. Kalau Allah nggak hendaki kita datang kemari, nggak terjadi. Itu namanya esa perbuatannya. Sifatnya satu, nggak ada kudrat kedua. Allah kan bisa buat kudrat, kuasa. Ya udah kuasa, nggak ada kuasa yang kedua, nggak ada kuasa yang ketiga. Atuh. Irodat ya satu, nggak ada irodat kedua, nggak ada ketiga. Zatnya juga begitu. Kalau kita kan zat kita berbilang ya, ada kulit, terus dalam kulit ada urat, terus ada darah, ada tulang, ada lemak, ya itu kita. Baik kalau di perut begini, di perut nih ada kulit, masuk ke dalaman dikit darah, kalau dalam banget tai, tengah-tengah susu. Di susu kayak itu, seret darah yang keluar ya. Dalaman dikit aja, susu. Dalamin lagi, tai. Itu kita, zat kita. Kalau Allah nggak begitu. Zatnya nggak berbilang, nggak kayak kita. Kalau kita berbilang, terdiri dari molekul-molekul. Kalau kita mah nih, molekul-molekul kecil jadi satu. Itu molekul-molekul tuh miliaran jadi satu, jadi itu jempol. Kalau dicopotin atu-atu nih, satu molekul buah, satu molekul buah, satu molekul buah, habis. Nggak ada kita. Yang kita copot-copotin molekulnya kita buang, atu-atu ya kita buangin. Lama-lama habis gitu. Berarti kita nggak ada. Kalau nggak dicopotin habis. Yang ada cuman Allah. Ini namanya wahdaniyah. Bagian yang keempat ma'ani. Ada berapa sifat tuh ma'ani itu? 7 ya? 7. Yang pertama apa tuh? Basor, sama, basor, kalam, ilmu, hayat, kudrat, iradah. 7 bagiannya dia. Maknawiyah. Ada berapa tuh maknawiyah? Kalam, samiun, basirun, mutakalimun. 7 juga. Muridun, alimun, hayun, qadirun. Ada 7 sifat. Jadi sifat nafsiyah itu 1, sifat salbiyah 5, sifat ma'ani 7, sifat ma'nawiyah 7. Kalau digabung 20. Itu namanya pembagian sifat 20 dibagi 4. Begitu. Dah segitu aja.